Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 103 yang KKN berlokasi di Desa Girimulyo, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Di sini kami akan memaparkan hasil program kuliah kerja nyata kami, yaitu program kuliah kerja nyata unggulan dengan judul Pelatihan Mitigasi Bencana, Pembuatan EWS Early Warning System, Penanaman Pohon, dan Pembuatan Peta Rawan Bencana di Desa Girimulyo. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nugroho Firdan Yuda, yang kedua saya sendiri Silviana Leniaji, yang ketiga Tiara Marlian, yang keempat Andini Karisma Devi, yang kelima Ishak Maulana, yang keenam Hanina Nur Hariska, yang ketujuh Rifatul Mustafidah, yang kedelapan Salis Fahmi Zaka, yang kesembilan Tri Joko Setio Putro, dan yang kesepuluh Rizka Aulia Danita. Pemaparan yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, Desa Girimulyo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, yang terletak di lereng Gunung Sumbing dengan ketinggian 250 mdpl. Letak Desa Girimulyo yang berada di lereng Gunung Sumbing membuat tanah di desa tersebut tidak rata atau berbukit-bukit, sehingga rawan longsor dan juga angin kencang. Terakhir kali bencana yang pernah terjadi di Desa Girimulyo yaitu tanah longsor pada tanggal 14 Februari tahun 2022 dan juga angin kencang pada tanggal 30 November tahun 2019. Sosialisasi dan realisasi atau tindakan mitigasi bencana perlu diadakan kepada masyarakat Desa Girimulyo setempat sebagai upaya pencegahan dan juga penanggulangan. Metode digunakan kegiatan pengabdian adalah metode tindakan terjun di lapangan, di mana dengan terjun langsung di lokasi kegiatan pengabdian, yaitu di Desa Girimulyo, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Pemilihan program sosialisasi mitigasi rekomendasi dari Kepala Desa Girimulyo tentang pentingnya dilakukan kegiatan edukasi mengenai mitigasi bencana, khususnya bencana tanah longsor dan juga angin kencang. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan juga tahap pelaksanaan. Dilakukan dengan melakukan observasi ke titik-titik yang berpotensi terjadinya tanah longsor. Setelah itu dilakukan permohonan izin kepada pemerintah desa untuk mengumpulkan warga dan juga melakukan sosialisasi. Selanjutnya tahap pelaksanaan itu dilakukan dengan penyampaian materi dan juga praktik pembuatan EWS atau Early Warning System sederhana. Kemudian kegiatan akhir dari pelaksanaan mitigasi bencana yaitu penanaman pohon dan juga pemasangan alat pendeteksi longsor yaitu WS atau Early Warning System tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, yaitu di Desa Girimulyo sudah berapa kali terjadi longsoran tanah dan juga ada bencana angin kencang. Sehingga dengan adanya bencana yang sudah terjadi di Desa Girimulyo, maka mendasarkan alasan kita untuk mengadakan sosialisasi dan juga kegiatan penanaman pohon, kemudian ada pemasangan EWS dan juga ada peta rawan bencana. Jadi langkah ini sudah tepat sesuai dengan adanya bencana yang sudah pernah terjadi. Kemudian dalam rangka pengabdian masyarakat di Desa Girimulyo, kelompok KKN kami melakukan kegiatan sosialisasi mitigasi bencana tanah longsor, bencana angin, dan pelatihan pembuatan EWS Early Warning System sederhana untuk tanah longsor sebagai salah satu program kerja pilihan. Jadi untuk sosialisasi mitigasi bencana itu dilakukan 1 hari, yaitu dilakukan di balai desa dan itu mendatangkan pemateri yang berasal dari BPBD. Jadi kita mendatangkan pemateri ahli untuk menjelaskan mengenai bencana tanah longsor tersebut. Kemudian berikut juga mengenai bencana angin. Kemudian ada kegiatan penanaman pohon secara simbolis dan nantinya penanaman pohon itu sudah ditanam di daerah Desa Girimulyo. Nah, kemudian ada pelatihan pembuatan EWS atau Early Warning System. Ini dilakukan pada saat sosialisasi.
Jadi pada kegiatan sosialisasi ini dari mahasiswa KKN memberikan contoh pembuatan EWS dan dengan tujuan warga atau masyarakat di Desa Girimulyo ini bisa mencontoh dan setidaknya bisa mengetahui bagaimana cara kerja dan juga pembuatan EWS nantinya agar bisa diaplikasikan pada daerah-daerah yang memang rawan terjadinya tanah longsor. Kemudian output dari pembuatan EWS ini ada pemasangan alat EWS di daerah rawan longsor, yaitu tepatnya di salah satu dusun di Desa Girimulyo, yaitu di Dusun Jemogol. Nah, ini untuk yang baik terakhir yaitu output dalam kegiatan ini yaitu membentukkan kesadaran tanggap bencana pada masyarakat, menanam pohon untuk mencegah tanah longsor. Nah, penanaman pohon ini kan ada beberapa jenis pohon ya. Yang pertama ada pucuk merah, kemudian yang kedua ada pohon matoa. Nah, tujuan dari penanaman pohon ini yaitu akar-akar yang tumbuh dari pohon bisa mencengkram tanah dan mencegah terjadinya longsor. Seperti yang kita ketahui di Desa Girimulyo ini merupakan daerah pegunungan, sehingga dengan adanya penanaman pohon ini tentunya pohon akan tumbuh subur dan juga menjadi mencegah terjadinya tanah longsor. Kemudian pembuatan peta rawan bencana tanah longsor yang mana ini nantinya ditempel dan sudah ditempel di daerah yang memang dikunjungi oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa mengetahui mana daerah yang memang rawan bencana tanah longsor melalui peta tersebut. Dan ada pembuatan alat TWS sebagai peringatan dini saat terjadinya bencana tanah longsor. Sehingga ketika nanti ada tanah longsor, nanti alat ini akan berbunyi secara otomatis. Next, Mbak. Nah, ini merupakan kegiatan dari pengabdian yang pertama, yaitu sosialisasi mitigasi bencana. Nah, ini berada di balai desa dan pada kegiatan ini ada sosialisasi, kemudian ada juga pelatihan EWS. Nah, masyarakat perlu mengetahui apa saja potensi bencana yang terdapat pada daerahnya, kemudian jika masyarakat dalam menghadapi bencana alam sangat berpengaruh untuk meminimalisir kerugian, sehingga masyarakat diharapkan proaktif dan bersinergi dengan pemerintah desa dalam menanggapi bencana yang ada. Jadi dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat itu bisa tanggap dalam menghadapi bencana. Kemudian warga masyarakat memiliki peran yang penting dalam kegiatan manajemen bencana yang dibagi menjadi 3, yaitu ada pra bencana sebelum terjadi bencana, yaitu mulai dari kegiatan pencegahan ataupun kegiatan yang lain yang dilakukan pra bencana. Kemudian ada kegiatan saat bencana, bagaimana langkah yang dilakukan ketika bencana, kemudian kegiatan pasca bencana. Kemudian tahapan dalam manajemen bencana, yang pertama ada tahapan pra bencana. Di sini tahapan pra bencana ini termasuk juga pembuatan peta ya. Jadi ini merupakan satu pra bencana. Jadi dengan adanya peta tersebut kita bisa menentukan titik-titik terjadinya nanti yang rawan terjadi longsor dan akan menjadi dasar dalam jalur penentuan jalur evakuasi. Kemudian ada tahap saat bencana. Pada saat bencana terjadi itu bagaimana langkah yang harus diambil. Ya, misalnya ketika tanah longsor, sehingga pada saat itu ya tentunya kita akan mengamankan diri, kemudian menjauh dari lokasi dan tentunya mengungsi. Kemudian tahap rekonstruksi ataupun bisa dikatakan sebagai perbaikan ketika sudah terjadi bencana, kemudian penyelamatan kepada ya mungkin barang-barang ataupun memang ternak ataupun memang penting untuk masyarakat seperti itu. Next. Selanjutnya ada penanaman pohon. Nah, penanaman pohon ini adalah
merupakan salah satu rangkaian kegiatan mitigasi bencana yang berikutnya ada penanaman pohon, di mana penanaman pohon ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan mitigasi bencana yang ada dalam program mitigasi bencana tanah longsor untuk mencegah terjadinya longsor. Nah, dalam kegiatan penanaman pohon ini kami bekerja sama dengan cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah wilayah 9 untuk pengadaan bibit pohon yang kami tanam pohon matoa dan 20 bibit tanaman pucuk merah, di mana penanaman pohon ini tadi yang sudah disebut oleh teman saya adalah diharapkan dapat menopang tanah akarnya tersebut. Nah, kenapa kami memilih matoa dan pucuk merah? Karena merupakan tanaman yang dapat membantu menopang tanah agar tidak mudah longsor, di mana di Giri Mulyo itu wilayahnya itu adalah mudah longsor. Next. Kemudian ada pembuatan peta rawan bencana yang terlihat di sebelah sini. Nah, ini adalah merupakan peta rawan bencana tanah khusus tanah longsor yang ada di Desa Girimulyo. Nah, kenapa kita membuat peta ini adalah alasannya karena minimnya informasi tentang bencana tanah longsor. Sehingga kita membuat peta rawan bencana tanah longsor yang ada di Desa Girimulyo agar masyarakat di daerah Desa Girimulyo itu dapat melihat wilayahnya sendiri itu mana saja wilayah yang rawan bencana tanah longsor. Kemudian kami buat ini berdasarkan pemetaan yang ada di website SIKK Magelang terkait tanah yang ada di Magelang. Next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk output yang keempat yaitu adalah early warning system atau sistem peringatan dini. Dalam output ini ada tiga, pengenalan EWS, pembuatan EWS, dan pemasangan EWS. Next. Yang pertama adalah pengenalan EWS. EWS atau Early Warning System biasa dikenal dengan pendeteksi dini bencana alam, merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan alat sederhana sebagai peringatan dini dari bahaya tanah longsor, banjir, gempa, dan lain-lain. Pada aplikasinya di lapangan, alat ini dirancang untuk memantau, mendeteksi, dan memberikan peringatan dini dari bahaya tanah longsor yang berada di sekitar pemukiman warga desa Girimulyo. Alat ini dibuat dari beberapa komponen dengan harga yang terjangkau. Antara lain komponennya sendiri adalah box, baterai, sirine, konektor atau soket baterai, dan lain-lain. Sedangkan prinsip kerjanya cukup sederhana, yaitu menggunakan pemicu untuk membunyikan sirine yang dihubungkan pada tali dengan suatu beban yang terkubur dalam tanah. Sehingga jika terjadi pergeseran tanah, maka beban tersebut akan menarik pemicunya. Dalam pengenalannya, dilakukan penayangan video pembuatan alat EWS dari BPBD Kabupaten Magelang dan demonstrasi pembuatan alat EWS oleh perwakilan kelompok kepada masyarakat pada saat sosialisasi berlangsung. Next. Untuk langkah-langkah dalam pembuatan EWS, langkah yang pertama adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan alat, seperti sirine, baterai, kabel, box dengan penutupnya, jack power dan terminalnya, klem, soket baterai, baut, solatif, paku, dan untuk alatnya menggunakan gunting, obeng, solder, cutter, palu, dan lain-lain. Untuk langkah yang kedua, bagian atas box dilubangi menggunakan solder
sebagai lubang baut dan jalur kabel sirine masuk ke dalam box. Sedangkan bagian bawah juga dilubangi untuk jalur jack power dan terminalnya. Untuk langkah yang ketiga, sirine dipasang di atas box dan dikencangkan dengan baut agar sirine lebih rapat dan tidak mudah lepas. Next. Untuk langkah yang keempat, pasang jack power dan terminalnya di bagian bawah box yang sudah dilubangi. Jack power ini akan menjadi sebuah pemicu dalam sistem early warning system. Sedangkan untuk langkah selanjutnya, rangkai kabel sirine dengan kabel soket baterai secara paralel, di mana kabel hitam sirine digabungkan dengan kabel hitam soket baterai. Selanjutnya, langkah yang keenam, untuk kabel merah sirine dan kabel merah soket baterai dihubungkan ke terminal jack secara terpisah. Sedangkan untuk kabel hitam yang sudah digabung juga digabungkan ke terminal jack power. Next. Langkah selanjutnya yaitu pasang baterai 9 volt ke soket sebagai daya. Sirine dapat berfungsi dengan baik dan gunakan solatif untuk menempelkan baterai ke dalam box. Langkah yang selanjutnya, tutup box dengan penutupnya kita pasang baut agar box tertutup lebih rapat. Dan yang terakhir, pasang alat yang sudah dirangkai pada tiang besi menggunakan palu dan paku untuk melubangi tiang besi. Kemudian pasang paku baut lebih rapat. Next. Pemasangan EWS. Alat EWS yang sudah dirakit akan dipasang di titik yang diperkirakan berpotensi terjadi longsor dengan menggunakan tiang sebagai penyangga dan tali sebagai penghubung jack power dengan beban yang digunakan untuk memicu terlepasnya jack power dari box sehingga sirine akan berbunyi sebagai tanda adanya pergeseran tanah. Pemasangan ini adalah sebagai contoh supaya kedepannya dapat dikembangkan lagi dan lebih banyak titik-titik rawan yang dipasang alat ini. Baik, yang terakhir ada kesimpulan dari pemaparan. Yang pertama yaitu letak Desa Girimulyo yang membuat tanah di desa tersebut rawan bencana tanah longsor. Kemudian dengan berbagai pertimbangan, maka kami dari KKN kelompok 103 memilih program unggulan yaitu program pelatihan mitigasi bencana. Di dalam pelatihan mitigasi bencana tersebut, itu kita sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat mengetahui apa saja potensi bencana yang ada. Kemudian upayanya dalam mitigasi bencana yaitu dilakukan pembuatan dan pemasangan alat EWS atau Early Warning System sederhana yang dipasangkan di Desa Girimulyo khususnya di Dusun Cepogo. Kemudian yang terakhir yaitu selain pembuatan early warning system sederhana, kita juga ada penanaman pohon dan pembuatan peta rawan bencana untuk mitigasi bencana tanah longsor. Kemudian di sini ada dokumentasinya. Nah, ini ada beberapa dokumentasi dari pelatihan sosialisasi, pembuatan alat early warning system sederhana, penanaman pohon, dan pembuatan peta rawan bencana yang telah kami laksanakan. Mungkin itu saja pemaparan hasil program kerja dari kelompok kami, kelompok 103. Untuk kurang lebihnya, saya perwakilan kelompok, mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata atau perbuatan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.